Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Sri Imawati, MPD. Perkenalkan, nama saya Mas Ulyahdi Alin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tesis yang saya buat yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah pada Anak Usia Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Kademangaran, Kabupaten Tegal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Kualitas pendidikan sering dijadikan sebagai barometer perkembangan suatu negara. Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika, sains, dan membaca beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dijadikan sebagai gambaran baik atau tidaknya kualitas pendidikan, khususnya untuk peserta didik wajib belajar. Sebuah hasil riset yang ditunjukkan oleh Trends International Mathematics and Skills Study menunjukkan hasil prestasi peserta didik Indonesia dalam matematika menduduki urutan ke-45 dari 50 negara. Seiring perkembangan zaman dan teknologi di mana berbagai informasi dapat diperoleh. Semua orang di penjuru dunia tanpa terkecuali dari karakteristik abad 21 dengan kemajuan teknologi dalam kurikulum 2013 dikembangkan pula keterampilan abad 21 yang terdiri dari 4 aspek, yaitu critical thinking, communication, serta collaboration dan creativity. Kurikulum 2013 menuntut agar dalam pembelajaran bisa melatih peserta didik memiliki daya nalar yang tinggi. Hal tersebut berarti bahwa peserta didik diharapkan mampu berpikir tingkat tinggi, bisa menganalisis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengkomunikasikan apa yang diperolehnya. Upaya yang dilalui pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran tidak selalu berjalan dengan mulus, pada umumnya mempunyai kendala dan penerapannya. Begitu pula yang terjadi dalam strategi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Permasalahan yang pertama muncul adalah guru. Guru sebagai pelaksana utama kegiatan pembelajaran dan merupakan kunci keberhasilan dari pengembangan keterampilan abad 21. Guru harus membantu peserta didiknya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui beberapa hal, diantaranya model dan metode pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk belajar aktif. SD Muhammadiyah Kademangaran merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan sekolah SD berorientasi sebagai sekolah penggerak. Sekolah tersebut berbasis Islam yang berkomitmen untuk mendorong peserta didik untuk mencapai potensi penuhnya dalam pembelajaran dan pengembangan sosial, serta yang mempersiapkan peserta didik menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. SD Muhammadiyah Kademangaran menggunakan kurikulum nasional untuk memberikan peserta didik fondasi terbaik untuk membangun masa depan mereka. Berpikir kritis juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 yang menyatakan bahwa setiap muslim diperintahkan untuk mengamati dan memikirkan hasil ciptaan Allah baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan sekolah ini memang tidak mudah. Sekolah ini berharap peserta didik mampu berpikir kreatif, berwawasan internasional, mampu berpikir kritis, mempunyai keterampilan problem solving, dan mampu berkompetisi di kancah nasional. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari uraian latar belakang masalah, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis dan permasalahan masalah tersebut pada anak usia dasar SD Muhammadiyah Kademangaran. Maka masalah pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa sub masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis pada anak usia dasar di SD Muhammadiyah Kademangaran. Yang kedua, bagaimana kemampuan pemecahan masalah pada anak usia dasar di SD Muhammadiyah Kademangaran. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam kegiatan pembelajaran di SD Muhammadiyah Kademangaran. Bab yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian berpikir kritis. Menurut
Matindas dalam Subaidah 2010 menyatakan bahwa berpikir kritis adalah aktivitas mental yang dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan. Umumnya evaluasi berakhir dengan putusan untuk menerima, menyangkal, atau meragukan kebenaran pernyataan yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis dapat mengumpulkan bahwa berpikir kritis merupakan seorang yang dapat berpikir secara logis, rasional, secara berpikir yang digunakan untuk menyelidiki, mengidentifikasi, mengkaji, serta mengembangkan ke arah yang lebih baik. Tujuan berpikir kritis. Kemampuan dalam berpikir kritis dapat mendorong secara rasional untuk memunculkan ide-ide atau pemikiran baru tentang suatu permasalahan. Seseorang akan dilatih dalam mengemukakan pendapat atau ide secara rasional dan relevan. Menurut Sapria dan Mardiana 2017, tujuan berpikir kritis ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut biasanya didukung oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan berpikir kritis dapat mendorong siswa memunculkan ide-ide atau pemikiran baru mengenai permasalahan tentang dunia. Siswa akan dilatih bagaimana menyeleksi berbagai pendapat sehingga dapat membedakan mana pendapat yang relevan dan mana pendapat yang tidak relevan. Dapat membantu siswa membuat kesimpulan dengan mempertimbangkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun aspek yang diukur dalam kemampuan berpikir kritis yaitu domain kognitif pada jenjang menganalisis dan mengevaluasi. Dan yang bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan yang pertama, berpikir kritis merupakan aktivitas mental yang dilakukan untuk mengevaluasi informasi. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat, atau bisa juga melalui alat komunikasi yang tinggi. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah merupakan kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menerapkan pengetahuannya untuk mencari dan menemukan strategi penyelesaian atau menentukan solusi dan situasi yang baru. Yang ketiga, kemampuan kognitif pada anak usia sekolah dasar memang sedang mengalami perkembangan. Oleh sebab itu, kemampuan berpikir kritis juga perlu untuk dikembangkan. Saran-saran yang pertama, saran untuk pihak sekolah. Salah satu tujuan dari SD Muhammadiyah Kademangan adalah menjadikan peserta didik berwawasan luas dan mampu bersaing di kancah nasional. Sekolah hendaknya melakukan upaya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan melakukan survei atau riset untuk mengetahui beberapa jauh kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta didiknya. 2. Saran untuk guru. Pertama, kontrol kelas lebih diperhatikan lagi karena ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung suasana kelas ramai sekali. Kedua, ketika berinteraksi dengan peserta didik seperti tanya jawab, hendaknya guru lebih bisa mengontrol kedisiplinan dan etika dalam menjawab pertanyaan supaya tidak menjawab dan berbicara semua dan saling bersahutan. Ketiga, ketika peserta didik dibagi kelompok untuk berdiskusi, hendaknya lebih diperhatikan lagi supaya semua anggota kelompok aktif dan tidak ada yang pasif. Daftar Pustaka Adun Rusyana 2004, Keterampilan Berpikir, Yogyakarta, Ombek Alex Pictures 2008, Berpikir Kritis, sebuah pengantar, Jakarta, Erlangga Asriana,
Harahap 2018 kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari keterampilan sains melalui metode outdoor Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga. Mungkin itu saja yang bisa saya uraikan. Mudah-mudahan tesis yang saya buat bisa diterima oleh Mrs. Imawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.